Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Copy Trader. Di video kali ini kita akan bahas weekly bias market untuk gold dan beberapa pair yang ada di forex menggunakan pendekatan ICT. Minggu ini ada beberapa peluang menarik yang kita bisa manfaatkan, tapi yang terpenting adalah memahami kemana arah market bergerak dan di mana area optimal untuk entry. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis karena kita bakal breakdown struktur market, liquidity zone, dan tentu saja potensi setup high probability untuk minggu ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari Copy Trader. Ya, mari kita perhatikan di pair SA/USD. Kita lihat di time frame weekly ya, kita melihat bias weekly bahwa market ini sempat mengalami kenaikan dari sini ya, dari area fair value gap, kemudian dia naik lagi dan sampai area sini, kemudian dia kembali lagi kepada area buy set liquidity. Ini terjadi pada 4 minggu yang lalu ya. Kemudian selanjutnya dia membuat market structure shift ke area sini, di area sini, kemudian dia turun sampai area sini, sampai sini, kemudian dia close di area sini, pekan selanjutnya dia open di area sini, kemudian sempat mengalami kenaikan ya. Kemudian turun kembali ke area ini, area fair value gap. Setelah itu minggu kemarin ini dia sempat mengalami penurunan karena ketika dia naik di sini dia tidak close di area sini, bahkan dia close di bawah area dari buy set liquidity. Jadi ada kemungkinan market itu turun ya, turun mengambil area di area sini. Selanjutnya ketika kita lihat bias weekly, maka di sini ada area order block ya. Jadi ketika dia turun ngambil area order block di sini ya, maka kita akan mencari konfirmasi entry di area order block di weekly ya, seperti ini. Jika dia turun ngambil area order block, maka kita akan mencari konfirmasi buy. Ini adalah area order block di weekly yang menjadi area POI, point of interest. Kali ketika kita ukur dari swing low ke swing high, di sini dia berada di area order block. Kemudian kita turunkan lagi TTF daily. Kalau kita lihat di TF daily ya, market sempat mengambil area fair value gap ya, area fair value gap di sini. Dan ini juga kalau kita ukur dia berada di area diskon ya, dan tepat berada di area OTE. Dan sebelumnya kita melakukan analisa jika
market berada di area sini, maka kita akan cari peluang buy. Dan saya lihat di sini ya. Saya melihat di M5, bukan M15. Ya, ketika turun market dan berada di area order block di daily, di sini kita lihat ya, kita perbesar. Kita lihat di sini dia turun ya, kemudian sempat membuat manipulasi di sini, membuat liquidity trap, kemudian naik ya, naik disertai dengan adanya momentum ini, adanya displacement, dan di sini dia terbentuk market structure shift. Dan ketika kembali di area sini, kembali ke area fair value gap, baru dia naik ya, baru dia naik. Dan kemarin target kita adalah di area based liquidity. Dan ketika market membuat market structure break, ini juga market structure break, dan kita kemarin saya tunggu di area sini ketika dia mengebreak area sini. Saya berharap dia akan turun ya, kemudian dia naik lagi. Ternyata dia langsung naik. Selanjutnya kita lihat di atasnya. Di atasnya ini ada area order block, dan area ini adalah area fair value gap ya. Dan ketika dia mengambil area ini fair value gap, ya ini sebenarnya ada liquidity, ini juga liquidity, dan ketika dia ngambil area fair value gap dan area liquidity di sini, dan paginya saya menemukan dia turun kemudian ngebreak area ini. Ini saya anggap sebagai market structure shift ya. Ketika dia membuat market structure shift, maka kita akan cari entry. Entry kita kemarin menggunakan M30 ya. Ketika dia ngebreak ini lebih jelas, dan di sini ada area fair value gap dan di atasnya ada order block, maka kita ambil. Karena kemungkinan dua, pertama dia ngambil fair value gap, kemudian dia ngambil order block. Ternyata yang diambil adalah area dari fair value gap. Selanjutnya dia turun sampai area fair value gap yang sebelumnya kita tunggu di area sini ya. Ternyata area sini ketika kembali ke sini, ini adalah area yang masih valid ya. Karena berdasarkan ini membuat, kalau kita time frame besar, ini membuat market structure. Jadi entry kita cari entry kisaran di area sini ya, area sini berarti, dan kita cari ini area OTE-nya di mana. Ternyata area OTE-nya berada di area fair value gap di sini. Dan memang benar ketika kembali ke area sini dia naik. Jadi kemarin kita langsung entry di area sini. Ternyata di sini juga ada konfirmasi juga ya. Ada konfirmasi entry ketika ngambil area fair value gap ya. Kemudian dia membuat market structure shift. Di sini ada displacement ya. Ini ada displacement, dan di sini ada BPR. Ada BPR. Kemudian target sebenarnya area sini ya, target kita area ini. Karena di sini ada fair value gap. Ya, bisa jadi dia akan naik lagi ya nanti.
Ya, jadi market akan berbentuk seperti ini. Ya, kemudian dia naik. Ya, naik. Ini ada displacement, maka kita bisa cari entry di kisaran area sini. Ya, kisaran area sini, area fair value gap. Ada fair value gap atau ada order block di kisaran gini, kita bisa ukur di area sini dengan OTE, ya. Atau bahkan dia turun, ya, turun nge-break area ini, ya, atau area ini area sell set liquidity, ini juga area liquidity. Jika area ini di break agak panjang, tapi kalau dia ngebreaknya sini, biasanya dia akan mengambil men-sweep area ini. Kita lihat apakah di sini ada struktur market untuk kenaikan, atau biasanya kalau misalnya dia ngebreak, ya kita cari entry di kisaran area ini, ya, kisaran area sini. Ya, dan di sini juga ada area fair value gap, ya. Ini ada area fair value gap. Kalau di weekly tadi order block, kalau di T1 ini adalah area order block. Jadi kemungkinan area ini akan menjadi area yang kuat ketika market kembali ke area sini. Jadi kita mencari pembalikan arah atau reversal. Selanjutnya USD PVY. Oke, kita mulai dari weekly. Ya, kalau kita perhatikan di weekly, ya, biasnya ya ketika dia naik, di sini ada area, yaitu area fair value. Ya, sini ada area fair value gap, atau ini adalah area base liquidity. Ketika market ngambil area fair value gap atau area liquidity ini, dia turun, berarti kita bisa cari entry di kisaran area ini. Kita bisa turunkan TF-nya. Ya, ini adalah, kalau ini tadi fair value gap, ini adalah base liquidity atau swing high. Kita bisa jadikan swing high ini sebagai liquidity. Dan selanjutnya, ini adalah area fair value gap. Ya, jadi nanti ya ketika dia ngambil area fair value gap, maka bisa jadi dia akan naik sini, ya, sini. Jadi kita bisa cari konfirmasi entry di area ini, karena ini adalah area daily. Kita turun lagi ke H4. Kalau kita lihat berdasarkan H4, kita lihat di sini ada swing low ke swing high, ya. Namun di area ini nggak ada respon. Ini kemungkinan dia ini ada gap, ya. Ada gap. Kemarin saya coba entry di area sini. Ya, karena dia sudah membuat market structure shift. Kita lihat, ya. Kita cari area yang penting. Oke, di sini, ya. Bisa jadi di ini area ini adalah area order block.
dan tepat berada di area OTE. Jadi bisa jadi nanti market ini area breaker block ya. Kita bisa ambil ini sebagai breaker block. Kalau dia turun ke sini, jadi dia akan naik di area sini. Ini kemarin plan kita lihat nanti apakah dia masih valid atau enggak. Namun jika dia turun lagi, kemungkinan dia ambil area fair value gap di sini ya. Dan ini sebagai liquidity ya, dan ini belum di sweep. Kalau misalnya dia turun men-sweep area ini dan pas ini adalah area fair value gap di daily ya. Ini adalah area fair value gap di daily, maka kemungkinan ketika ngambil area sini dia marketnya naik dengan kisaran di area sini. Ini adalah biasnya ya, antara ini dan ini. Jadi kita lihat biasnya kisaran ini. Atau bahkan jadi dia turun ya, turun ngambil area ini. Kita bisa manfaatkan peluang entry di liquidity internal maupun liquidity eksternal. Kalau seperti ini adalah imbalance, yaitu liquidity internal, dan di sini juga kita bisa jadikan sebagai liquidity eksternal. Selanjutnya GPP JP ya. Kalau kita lihat di weekly ya, bias weekly, di weekly dia naik ya, naik ngambil dari base liquidity. Kemudian ketika ngambil area base liquidity dia baru ada penurunan ya. Penurunan, kemudian dia turun sampai ini ada gap ya, namun ini tidak ada reaksi di area sini, belum ada reaksi. Kita lihat kalau kita ukur di swing high ke swing low, ini kita bisa lihat nantinya apakah dia ada konfirmasi buy. Kalau berdasarkan H4 ya, tapi kalau berdasarkan di daily ini adalah area yang penting ya. Kalau daily yang kita ukur adalah swing low ke swing high. Ini adalah area premium ya. Ini adalah area diskon dan atasnya adalah area premium. Dan di daily akan kita lihat jika dia ambil area fair value gap, maka kita bisa cari konfirmasi buy di area sini. Ini berdasarkan daily. Dan kita lihat kita kemarin coba entry ya di area sini, namun nggak diambil ya, karena ketika dia ngambil area base liquidity dan dia kembali ke area sini, maka kemungkinan market itu akan turun ya, turun. Selanjutnya dia nge-break area ini, market structure break, dan saya tunggu lagi di area sini, namun tidak diambil ya. Jadi ini sebagai inducement ya, inducement, karena dia area fair value gap ini tidak diambil, namun sampai sekarang belum diambil ya. Bahkan kita lihat nanti ini bisa jadi area-area ini adalah mencari konfirmasi untuk buy ya, atau di sini nih berdasarkan daily tadi. Selanjutnya RUSD, kemarin saya coba entry di area, kita lihat di weekly ya. Di weekly, kalau lihat weekly dia ngambil liquidity grab atau base liquidity, kemudian turun dia nge-break area ini ya. Ketika di break, jadi kemungkinan market akan turun ya,
Jadi kita bisa cari ketika ngebreak ini, kita bisa cari peluang-peluang di area sini. Oke, kita lihat di daily ya. Sini fair value gap, di sini market structure break, di sini ada fair value gap, turun lagi, market structure break, dan kembali lagi di area sini. Dan kita bisa cari turunkan lagi di H4. Ternyata di H4 dia ngebreak area ini, kemudian ngambil area on the block di sini, kemudian ngebreak lagi, market structure break, dan naik ya, naik ngambil area ini, ada gap. Kita lihat ketika dia kembali ke area gap ini ada penurunan ya. Jadi kalau kita lihat di weekly, ini kita lihat mitigation blocknya. Kalau kita lihat di daily ini kita nggak terlalu nampak ya, tapi bisa kita gunakan. Ini ada order block. Kalau di H4, oke, ini ada area yang lumayan bagus ya. Dan ini, oh iya, dia ambil area dari fair value gap dan pas di area mitigation block ya. Lihat ketika dia ngambil area ini dia naik. Dan kemarin saya coba entry di area sini ya. Saya close dulu karena kita lihat market besoknya. Selanjutnya GBP USD. Oke, GBP USD kalau kita lihat dia weekly-nya ya, ini sama. Dia ngambil liquidity grab ya. Tapi ini hati-hati ya, nggak untuk turun nih belum ada area yang bagus ya. Bahkan ini kita lihat ini adalah fair value gap. Kita lihat di daily-nya. Di daily ini juga masih naik turun ya. Kita lihat di sini dia men-sweep area ini, CRT high di candle ini ya. Naik kemudian men-sweep. Jadi saya kemarin coba analisa di area sini ya. Ini akan coba entry di area sini. Namun sebenarnya ringnya ini enggak terlalu lebar ya. Ringnya ini enggak terlalu lebar dan enggak terlalu bagus ya. Kita bisa tunggu di area sini ya, nanti untuk cari buy ya, untuk cari buy di area sini. Mungkin demikian ya analisa, review dan analisa dengan pendekatan ICT dimulai dari bias weekly, daily, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.